Sebagai negara agraris, Indonesia dikaruniai potensi lahan persawahan yang besar. Total lahan sawah di Indonesia tercatat seluas 8,1 juta hektar. Dari luas tersebut, diperkirakan seluas 4,9 juta hektar merupakan lahan efektif untuk pengembangan mina padi. Melalui Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, Indonesia telah dijadikan acuan model pengembangan mina padi di level Asia Pasifik. Yang melatar belakangi FAO mensupport kegiatan mina padi di Indonesia, yang pertama adalah karena mina padi itu bisa dikerjakan di lahan-lahan yang punya persyaratan secara teknis memungkinkan, ya, dan itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dari kegiatan produksi ikannya. Terus yang kedua, FAO ini juga sangat tertarik karena pengelolaan mina padi ternyata tidak merusak lingkungan. Ini adalah kegiatan yang betul-betul kegiatan yang ramah lingkungan, yang bisa memanfaatkan semua di dalam rantai rantai produksinya di dalam mina padi itu, satu dengan lain, satu yang lainnya juga mensinergikan untuk peningkatan produksinya, ya. Misalnya kita memberikan contoh bahwa ikan yang dipelihara akan memberikan pupuk yang bagus untuk padinya. Padinya otomatis juga mengurangi penggunaan pestisida, ya, menggunakan pupuk-pupuk yang lain selain daripada kotoran ikannya sendiri. Bahkan padinya itu ada manfaatnya lagi bahwa tidak terserang penyakit, ya. Karena apa? Ikan-ikannya adalah memakan bakteri-bakteri ataupun penyakit-penyakit yang menyerang padinya ini. Ya, jadi itu, ya, termasuk juga menjaga lingkungan perairan ataupun menjaga lingkungan tanahnya dengan sebaik-baiknya, ya. Sehingga FAO menetapkan Indonesia ini sebagai basisnya, ya, pusatnya mina padi secara internasional, ya. Terbukti dengan sudah semakin banyaknya FAO membawa negara-negara luar, ya, yang masuk ke Indonesia untuk belajar, ya, untuk melihat kegiatan-kegiatan mina padi yang ada di Indonesia ini. Hingga tahun 2017 tercatat seluas 128.000 hektar mina padi yang tersebar di berbagai daerah, yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Jadi beberapa sentra-sentra mina padi yang sekarang sudah berhasil, yang pertama di DIY, ya, daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di daerah Sleman, ya. Mereka sudah melakukan kegiatan mina padi dari program-program yang KKP berikan, sekarang sudah berkembang. Ada sekitar 200 hektaran di sana sudah berbudidaya mina padi. Bahkan di DIY sendiri, mina padi ini sudah menjadi satu kegiatan yang menyatu dengan kegiatan pariwisata, ya. Terus yang kedua di Jawa Tengah, di beberapa kabupaten sentra untuk mina padi seperti di Banjarnegara, di Temanggung, ya, di Klaten, ya. Dan ini saya kira ada beberapa daerah lain lagi di Jawa Tengah yang sekarang mereka berkembang sangat pesat mina padinya dan menjadi tulang punggung untuk pendapatan masyarakat. Di Jawa Barat itu seperti di daerah Tasik, ya, terus di Banjar, di daerah Garut, ya, di Subang, ya, dan di beberapa tempat daerah lain seperti juga di Sukabumi. Ini berkembang pesat kegiatan mina padi, percontohan kita dari KKP, dan sekarang sudah mereka membudidayakan ataupun melakukan kegiatan mina padi secara mandiri. Begitu juga di Sumatera, ya. Seperti di Sumatera Barat, mereka berkembang cukup pesat. Sumatera Selatan, ya, mereka adalah daerah-daerah yang punya sistem pengairan yang kontinu, yang bisa dikerjakan sepanjang tahun. Mereka berbudidaya mina padi. Begitu juga di daerah yang lain, ya, seperti di Jawa Timur, ya, terus di Kalimantan, di Sulawesi, di NTB, ya. Ini banyak daerah-daerah sekarang yang melakukan kegiatan-kegiatan mina padi karena memang mereka langsung mendapatkan manfaat, ya, ataupun faedah daripada kegiatan mina padi tersebut. Tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Perikanan Budidaya
telah melakukan dukungan pengembangan mina padi. Sebagai stimulan, KKP memberikan dukungan sarana dan prasarana produksi untuk lahan seluas 210 hektar. Upaya tersebut diharapkan akan menjadi lahan percontohan yang nantinya dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat. Dukungan yang diberikan KKP untuk pengembangan mina padi adalah yang pertama dukungan sarana produksinya. Ini adalah dukungan untuk awal ya masyarakat berbudidaya mina padi. Ya, jadi sarana produksinya, persiapan lahannya, ya, termasuk juga bagaimana mengkawal mereka untuk pasarnya, melatih para pembudidaya dan memberikan penyuluhan-penyuluhan, ya, pendampingan kepada para pembudidaya. Kelebihan sistem mina padi yakni dari sisi lingkungan. Pola budidaya dengan sistem mina padi dianggap lebih ramah lingkungan karena cenderung tidak menggunakan bahan kimia, sehingga produk yang dihasilkan bersifat organik. Sedangkan dari sisi ekonomi, mina padi mampu menghasilkan nilai tambah ganda dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan mina padi, satu adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Ya, dengan mina padi kita harapkan hasil dari ikannya ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat di samping dari hasil produksi padinya. Yang kedua adalah peningkatan konsumsi makan ikan. Ya, dengan bermina padi, kita harapkan hasilnya sampingan dari padi ini justru akan bisa meningkatkan gizi masyarakat, akan menambah konsumsi ikan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Ya, dengan berbudidaya mina padi kita harapkan tidak akan merusak lingkungan, justru kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada ya dari kegiatan mina padi itu yang berbasis kepada ekosistem. Ya. Yang keempat adalah keberlanjutan usaha. Dengan kegiatan mina padi kita harapkan nanti terciptanya kegiatan usaha yang berkelanjutan ya. Dari ikannya itu mereka bisa menghasilkan satu pendapatan yang ke depan bisa berlanjut untuk kegiatan yang berikutnya, karena justru dengan ikannya ini akan diperoleh hasil-hasil yang cukup besar. Sebagai gambaran, dalam 1 hektar, petani rata-rata mampu memproduksi padi sebanyak 5 ton dengan pendapatan mencapai hingga 15 juta rupiah per siklus. Sedangkan hasil produksi ikan per hektar rata-rata mencapai 1 ton dengan pendapatan yang dapat diraup hingga mencapai 17 juta rupiah per siklus. Dari pendapatan tersebut, rata-rata petani mampu meraup keuntungan bersih mencapai 20 juta rupiah per siklus. Keunggulan mina padi dengan nilai tambah yang tinggi telah memicu masyarakat untuk mengadopsi sistem yang sama. Salah satu kelompok mina padi yang telah berhasil yakni kelompok Subur Bumi di Desa Cikurutuk, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Dengan total lahan mina padi seluas 20 hektar, melalui dukungan KKP tahun 2017, kelompok ini menargetkan produksi masing-masing untuk padi sebanyak 100 ton dan untuk ikan sebanyak 20 ton per siklus. Saya sebagai ketua kelompok Subur Bumi yang bernama Soleh. Kelompok Subur Bumi berdiri sekitar tahun 1987. Ya, alhamdulillah sampai sekarang baru mendapatkan program mina padi tahun 2017. Kelebihan mina padi, kelebihannya ada panen 2 kali. Pertama panen ikan, yang kedua panen padi. Dan kelebihannya panen padinya meningkat, kurang lebih rata-rata 35% kenaikan padinya dibanding yang nggak ditanami ikan. Harapan saya sebagai ketua kelompok, saya minta kepada Bu Susi, saya minta untuk keberlanjutannya program mina padi ini, terutama di bidang pemasaran, bantuannya, dan pembinaannya. Karena pembinaannya sangat kurang.
Keberhasilan Minapadi di berbagai daerah diharapkan akan memicu pengembangan kawasan baru, sehingga potensi Minapadi ini dapat termanfaatkan secara optimal. Pengembangan Minapadi ke depan akan terus menjadi prioritas dalam upaya menopang ketahanan pangan nasional. Kerjasama antar sektor menjadi sangat penting bagi percepatan pengembangan Minapadi ke depan.